bagi saya untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh warga ITS. Yang pertama, kenapa? Karena saya ini wali murid S1, S2, sebentar lagi diwisuda. Kan kesempatan yang baik sebagai orang tua menyampaikan terima kasih atas pembinaannya selama S1 4 tahun, lalu S2 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun anak saya dididik oleh ITS ini. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya memimpin UIN Malang. Dulu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang, lalu kemudian kami usulkan pada pemerintah untuk diubah menjadi universitas. Ketika menjadi universitas, saya membuka Fakultas Sains dan Teknologi. Alhamdulillah, 80% dosen yang mengajar di kampus saya ini adalah alumni ITS. Dan alhamdulillah semua Pak Rektor yang menjadi di dosen di UIN Malang ini punya integritas yang sangat tinggi, baik integritas keilmuannya, integritas pengabdiannya, dan integritas pengorbanannya luar biasa. Karena itu ITS telah mendidik anak-anak bangsa yang begitu bagus. Saya tidak berbohong karena 80% dosen saya adalah lulusan ITS di sini. Saya harus mengucapkan terima kasih yang kedua. Terima kasih saya yang ketiga, kampus saya itu bila dibandingkan dengan kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia, itu dibilang terbaik. Setiap tamu yang datang ke kampus saya selalu mengatakan kampusnya kok gagah, kok bagus. Komentar itu juga datang dari dosen yang diundang ke kampus saya, dari dosen ITS yang ke kampus saya. Saya jawab, kenapa bagus? Karena mulai yang merancang, yang ngawasi, dan yang melaksanakan adalah alumni ITS. Bahkan tadi Pak Wahyudi nanyakan kok ada ma'had, ada asrama. Di tempat saya itu ada asrama. Mahasiswa saya semuanya saya asrama tahun pertama dan sebagian tahun kedua. Lalu kemudian Pak Wahyudi tadi tanya, kok asramanya bagus? Saya tinggal jawab, iya memang yang merancang itu adalah orang-orang ITS. Itulah 3 hal paling tidak. Lalu kemudian juga kedua, mahasiswa saya yang sudah lulus S1 itu juga pada meneruskan ke ITS. Dulu saya pernah mendapatkan semacam teguran, Pak Imam, Pak Rektor, mahasiswa sampai yang lulus nomor 1 itu sampai bilang hebat itu kan hebat menurut ukuran sampean. Tapi kalau itu diadu oleh lulusan perguruan tinggi yang lain, mungkin di belakang, agar saya lalu kemudian bisa menjelaskan bahwa mahasiswa saya itu juga baik, lalu saya biayain untuk kuliah di ITS di sini. Satu diantaranya namanya Najiroh kalau tidak salah. Bahkan mahasiswi ini hafal Al-Quran 30 juz. Fisika, jurusan fisika. Ternyata juga begitu. Dia bisa menyelesaikan tepat waktu, tidak lambat-lambat. Artinya, kalau begitu mahasiswa saya ini juga kalau pokok kurang setelah sekolah di sini, itu lalu kemudian bisa ditingkatkan secara bagus. Bahkan lalu saya bisa nyampaikan waktu itu kepada Pak Probo, Pak, Najiroh yang sekolah di ITS itu hafal Al-Quran. Lalu Pak Probo mengatakan mahasiswa ITS ada yang hafal Al-Quran 30 juz.
Saya waktu itu nggak cerita kalau itu adalah dari mahasiswa saya. Tapi paling tidak saya senang, saya sudah ikut memberikan calon mahasiswa ini, dan saya senang sekali saya diberitahu oleh Pak Irfan bahwa silakan Pak Imam, lulusan S1 UIN Malang bisa kuliah di ITS. Saya berterima kasih sekali. Lalu bagian daripada terima kasih, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang keindahan Al-Quran. Selain suara yang dibacakan oleh Bapak Korek, di mana sesungguhnya keindahan Al-Quran itu? Keindahan Al-Quran sesungguhnya bisa dilihat dari berbagai sudut, berbagai sisi. Bahasanya, kalimatnya, apalagi isinya, pesan-pesannya, dan seterusnya. Saya akan ajak ibu dan bapak-bapak sekalian melihat keindahan Al-Quran dari judul-judul Al-Quran, lalu di situ ada nama-nama surat. Nama-nama surat yang lalu diurutkan, itu saja sudah kelihatan begitu indahnya. Al-Quran itu ada 114 surat, ada 30 juz. Sebelum saya teruskan, saya mungkin mau menjelaskan sedikit. Tadi dipesan oleh panitia bahwa yang hadir ini adalah ada keluarga dari Hindu, ada keluarga dari Kristen, ada dari Katolik, ada juga dari yang lain. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa saya ini berkali-kali diminta ceramah begini di Institut Agama Hindu Negeri Bali, kalau tidak salah sudah kurang 3 kali. Di Sekolah Tinggi Agama Hindu di Mataram, di Palangkaraya, di Sekolah Tinggi Agama Kristen di Maluku, di Palangkaraya, di Papua, Buddha di Jakarta. Saya beberapa bulan yang lalu juga memberi gelar Dr. Honoris Causa kepada Pak Sarundaya, Gubernur Sulawesi Utara, yang beliau juga seorang Kristen. Beliau menurut saya punya kelebihan-kelebihan di dalam memimpin masyarakat maju. Nah, dari sini barangkali saya bisa menunjukkan, saya bisa memberikan sebuah pandangan yang barangkali tidak berbisikan sebagaimana yang terjadi di Sabang. Saya kembali kepada Al-Quran. Yang 114 surat itu dimulai dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu hanya 7 ayat yang setiap saat kita baca itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Hanya 7 ayat. Tetapi 2 ayat di antara 7 ayat ini itu adalah mengungkapkan tentang sifat Allah yang sangat mulia, ialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Diselingi dengan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau pengulangan itu dianggap begitu penting, maka mestinya umat Islam itu kaya sifat kasih sayang. Lebih penasaran lagi saya, ternyata basmalah ini selalu dibaca di setiap surat yang jumlahnya 114 itu, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Saya bertanya-tanya, kenapa?
Apa kelupaan? Wah, kitab suci kok lalu ada kelupaan. Ternyata setelah saya baca surat At-Taubah yang di situ tidak ada basmalahnya itu, ternyata surat At-Taubah itu menerangkan tentang perang. Beberapa ayat, banyak ayat di surat At-Taubah itu menerangkan tentang perang. Maka pikiran saya, kalau lalu perang itu harus dimulai dengan kasih sayang. Misalnya ketemu musuh, lalu ditanya, anakmu sudah wisuda di ITS atau belum? Sudah tambah cucu berapa? Maka perangnya tidak akan jadi. Mungkin karena di situ ada ayat-ayat tentang perang itulah, lalu kemudian tidak perlu ada kasih sayang, perang ya perang, kira-kira begitu. Itu surat Al-Fatihah. Diteruskan dengan surat Al-Baqarah yang panjang itu, yang tidak pernah dibaca di sholat awal, sekalipun aktivis kampus. Surat Al-Baqarah itu panjang. Walaupun aktivis kampus seperti apa, saya jarang menemukan mahasiswa memahami dengan surat Al-Baqarah karena begitu panjang. Saya menangkap surat Al-Baqarah ini, apa isinya? Ibu-ibu, bapak-bapak, pimpinan institut, fakultas jurusan, ibu-ibu kadang-kadang juga tidak paham dengan bapak-bapak. Bapak-bapak juga tidak paham dengan ibu, dengan anak-anaknya, apalagi dengan tetangganya. Maka kalau dalam suasana seperti itu, jawabnya itu ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang watak, karakter, perilaku manusia itu ada dijelaskan di sana, di surat Al-Baqarah. Manakala ibu-ibu ingin paham bapak-bapak ingin paham tentang ibu, Pak Rektor ingin paham dosennya, karyawannya, dan juga mahasiswanya, silakan baca di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu manusia dibagi tiga. Yang sebelah kanan disebut muttaqin, yang sebelah kiri disebut kafirin, tapi ada yang di sebelah tengah ini yang diterangkan di sana, wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang di tengah-tengah ini orang yang tidak jelas. Yang di kanan jelas, yang di kiri jelas. Yang tidak jelas ini. Lalu semua komunitas, manakala yang tidak jelas itu jumlahnya banyak, maka tidak maju-maju. Kalau di kampus saya itu ada yang memang betul-betul dosen, ya dosen, ya nulis, ya teliti, ya naik pangkat, ya datang ke kampus, ya membimbing. Tapi ada juga yang memang bukan dosen, nggak punya nik, nggak punya seragam, nggak punya jabatan, bagus. Yang susah ini yang setengah-setengah, yang nggak jelas. Disebut dosen kok begitu, bukan dosen kok punya nik, agak jelas. Pemimpin di mana saja, kalau orang tempat itu ada orang-orang yang tidak jelas, maka susahnya bukan main. Karena itu Pak Rektor, tugas kita ini membuat orang menjadi jelas. Lah, manusia itu susah, keluh kesah, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan manusia itu kalau didorong itu malah mundur, tapi kalau ditarik malah maju. Itu orang. Di kampung saya itu dulu ada orang menggembala babi. Nggak tahu saya ini kok senang lihat babi. Saya tertarik ketika penggembala babi itu memasukkan babinya itu ke keranjang. Kalau didorong itu malah mundur. Karena itu cara memasukkannya itu di situ ada keranjang, di sini babi, lalu ditarik, lepas masuk ke dalam. Tapi saya tidak mengatakan manusia itu punya perilaku babi. Kalau disuruh di dalam Al-Quran itu, manusia itu tidak segera menjalankan.
Tapi malah bertanya. Dalam kisah Bani Israel itu, ketika oleh Musa dibilang, ya Bani Israel, kita ditugasi oleh Allah untuk menyembelih sapi. Tidak segera disembelih, tapi tanya. Coba Musa tanyakan, kalau itu disuruh menyembelih sapi, sapi jantan atau sapi betina? Setelah dijawab, masih bilang, Musa, coba tanya lagi pada Tuhan Musa. Itu sapi yang warnanya gimana? Setelah jelas, masih tanya lagi, cobalah Musa, tanya sekali lagi, itu sapi yang umurnya berapa? Sudah jelas, cobalah Musa, tanyalah Musa sekali lagi, itu sapi yang pernah dipakai baja atau belum? Jadi kalau disuruh itu selalu bertanya sampai detail-detail agar yang nyuruh itu lupa. Persis seperti dosen saya kalau saya suruh sekolah di ITS. Pak Rektor, nanti yang biayai SPP siapa? Ya saya yang nyuruh. Nanti transportnya itu siapa? Ya saya. Nanti kalau kira-kira ada tugas-tugas buku itu, fotokopi dan seterusnya itu, apa ada biaya dari kampus? Ada. Ya. Nanti kalau sudah sudah Pak Rektor, itu biaya syukurannya itu apa bisa dibantu dari kampus? Memang sampai Bani Israel. Jadi manusia itu memang seperti itu Pak Rektor, menurut Al-Quran. Karena itu kita tidak perlu lalu kemudian merasa gagal. Memang yang kita pimpin adalah teman-teman kita, termasuk kita sendiri juga punya perilaku seperti itu. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan berhenti di surat Al-Baqarah. Teruskan membaca surat berikutnya, ialah surat Ali Imran. Sebab kalau berhenti di Al-Baqarah, kita ini lalu jadi stres, kita ini lalu jadi frustrasi, jengkel membaca orang kayak gitu. Diteruskan pada surat Ali Imran, ialah keluarga Imran. Keluarga Imran itu adalah sosok manusia keluarga ideal. Jadi setelah manusia kayak begitu menjengkelkan, lalu ada surat berikutnya adalah surat yang menerangkan tentang keluarga ideal. Yang dicontohkan di situ adalah keluarga Imran. Karena itulah di sana mulai dari siapa yang boleh dinikah dan tidak boleh nikah, sampai kalau mati hartanya diserahkan kepada siapa, dijelaskan dalam surat Ali Imran itu. Keluarga ideal. Sehingga lalu tatkala membaca surat Ali Imran itu rasanya hati itu menjadi enak. Ternyata orang seperti apapun, kalau itu dididik di ITS ini, maka akan jadi dosen yang baik seperti di kampus saya. Nah, tetapi orang bertanya-tanya, keluarga ideal itu gimana caranya membangun? Yang punya peranan lebih komplit, yang lebih menentukan, yang lebih strategis, itu siapa sesungguhnya untuk membangun masyarakat ideal itu? Kuncinya kalau kita mau membangun rumah tangga atau keluarga yang ideal, itu sesungguhnya siapa? Ternyata setelah surat Ali Imran bukan surat Ar-Rijal. Surat Ar-Rijal itu malah tidak ada. Rijal itu artinya laki-laki. Tetapi yang ada itu adalah surat An-Nisa, perempuan. Jadi kunci keluarga ideal itu bukan yang duduk di sebelah sini, tetapi yang di sini, kecuali Pak Rektor. An-Nisa. Karena itulah ada hadis Nabi, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati? Rasul jawab, itu ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa yang lagi ya Rasul setelah ibumu itu? Ibumu. Masih diulangi lagi pertanyaan keempat, siapa? Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini nomor 4. Nomor 4. Ibu-ibu itu seperti kampus, seperti sekolahan. Kalau kampusnya baik, maka muridnya baik. Kalau muridnya baik, maka lulusannya akan jadi baik. Seperti madrasah, seperti sekolahan. Apa memang betul? Dalam sejarah ada contoh. Orang yang paling jahat di muka bumi itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang paling jahat di muka bumi.
Tapi karena Fir'aun itu punya istri yang solehah namanya Asyah itu, maka Musa pun selamat. Musa selamat. Di tengah-tengah ada orang jahat seperti Fir'aun ini. Coba sebaliknya Nabi Lut. Nabi Lut itu seorang yang sangat soleh, tetapi karena punya istri yang jahat, maka keluarganya, lingkungannya, umatnya rusak semua karena punya istri yang jahat. Jadi ternyata memang An-Nisa, ibu-ibu ini ternyata yang menjadi kunci. Kalau di kampus ibu-ibunya bagus, maka insya Allah kampus ini bagus. Kalau bangsa ini ibu-ibunya bagus, bangsa ini akan menjadi bagus. Coba kita renungkan apa ini betul itu Al-Quran ini. Kok menurut saya rasa-rasanya bagus. Karena itu umpama bapak-bapak ini jelek-jelek sedikit, itu tidak apa-apa, asalkan ibu-ibu itu bagus, asalkan ibunya bagus. Tapi kalau dibalik ibunya jelek, bapak bagus, bapak nanti akan cari ibu baru. Tapi kalau ibunya sudah bagus begini, masa bapak-bapak tidak bagus? Sebab sebaik-baik suami adalah suami yang bisa menghormati istrinya. Sebaik-baik suami adalah suami yang bisa menghormati, memuliakan istrinya. Alhamdulillah kita semua bisa memuliakan istri kita. Jadi kuncinya itu adalah ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita telah punya ibu yang baik-baik. Tetapi ibu dan bapak-bapak sekalian, ibu yang baik begini, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka biasanya bisa ngambek. Jadi ibu-ibu yang baik, kalau kebutuhannya itu tidak terpenuhi, itu bisa ngambek. Kebutuhan dasar lah minimal. Kebutuhan dasar itu apa? Mau melayani bapak-bapak sebaik-baiknya, memberikan hidangan kalau makanan kopi. Karena itulah setelah surat An-Nisa itu diteruskan dengan surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Hidangan. Quran itu mengingatkan tentang hidangan. Setelah itu kebutuhan ibu itu adalah hidangan. Hidangan yang halalan, thayyiban, yang mubarakan, yang memberikan berkah. Karena itu seringkali saya gelisah di Indonesia ini. Ketika menjelang puasa, menjelang hari raya, orang-orang pada cari kalkulator, lihat posisi bulan itu gimana. Lalu yang satu tidak mau kalah, cari alat-alat pergi ke pinggir laut, lihat nyari bulan, bulan mau dicari. Lihat bulan. Yang satu hitung posisi bulan, yang satu itu mencari, melihat bulan, ru'yat dan hisab. Kalau pasangan ada apa-apa, kalau berbeda, kemudian membuat gelisah. Saya katakan pada teman-teman, kenapa yang kita ru'yat, kita hisab itu kok bulan yang di sana? Kenapa kok enggak bulan yang di rumah? Di rumah kan punya bulan sendiri-sendiri. Yang orang bilang ngayune koyoron bulan. Itu mestinya perlu dikisap dan juga perlu diruqyah. Apanya yang dikisap? Dompetnya. Besok hari raya kan sarungnya baru, bajunya baru, makanannya juga khusus, anak-anaknya juga membutuhkan itu. Bapak kok lalu pergi ke pinggir laut, ruqyah bulan, lupa ruqyah. Apa itu namanya? Dompetnya itu. Dikira ibu sudah cukup. Padahal ibu sangat setuju kalau bapak itu juga meruqyah simpanan ini dan juga menghisap kira-kira longgar atau enggak. Nah, jadi Al-Maidah masih diteruskan lagi adalah surat Al-An'am. Ialah ternak. Al-An'am itu kan ternak, binatang. Binatang itu kan menurut bapak-bapak ahli biologi kan membuat keseimbangan lingkungan sesungguhnya. Coba betapa indahnya ibu dan bapak sekalian, mulai Al-Fatihah tadi, lalu kemudian Al-Baqarah yang begitu kacau ini.
orang kayak gitu, tapi masih diingatkan dengan keluarga ideal. Keluarga ideal itu kuncinya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu lalu kemudian ada al-maidah, makanan lalu kemudian harus ada lingkungan. Al-Quran itu memang petunjuk tentang kehidupan. Itu keindahan Al-Quran nomor 2. Nomor 3, ibu dan bapak-bapak sekalian, sesungguhnya kehadiran Nabi Muhammad, kehadiran Al-Quran itu membawa 5 misi besar sesungguhnya, membawa 5 pesan besar sesungguhnya. Tetapi 5 ini itu belum sempat dipahami secara utuh. Yang dipahami hanya sebagian saja. Yang itu lalu kemudian justru melahirkan potensi-potensi konflik. 5 pesan itu apa? 5 pesan itu, 1, agar umat Islam itu kaya ilmu. Kaya ilmu. Jadi ciri khas Islam itu mestinya itu adalah kaya ilmu. Karena itu ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah membaca. Baca. Perintah membaca. Orang yang bisa membaca ekonomi, dialah yang jadi orang kaya. Orang yang bisa membaca politik, dia jadi DPR, jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Yang tidak bisa membaca politik, dia jadi dosen seperti kita ini. Jadi membaca. Yang membaca kekuatan musuh, dia akan menang. Yang tidak bisa membaca potensi ekonomi, kok lalu membuka usaha itu tambal ban juga. Tambal ban itu apa? Jadi orang kaya. Tapi karena dia tidak bisa membaca peluang ekonomi. Bahkan misi Rasulullah yang pertama kali disebut adalah tilawah. Juga artinya membaca jagat raya ini. Bagaimana membaca jagat raya ini? Pakai ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauliyah. Kalau ayat-ayat kauliyah seperti apa? Ya belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar matematika, sosiologi, psikologi. Itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi tak kala kita ngajarkan fisika, ngajarkan kimia, ngajarkan biologi, tidak pernah merasa bahwa itu adalah implementasi daripada perintah Al-Quran. Itu sayangnya di situ. Jadi sesungguhnya ibu-ibu bapak dosen fisika, dosen kimia, dosen biologi itu sesungguhnya adalah mengamalkan perintah Al-Quran. Guru Islam sesungguhnya hanya di sana dipesankan bahwa ketika mengajarkan itu, mempelajari itu harus apa perintahnya? Iqra bismi rabbik. Jadi itu dengan nama Allah, dengan asma Allah, bahwa kita mempelajari tumbuh-tumbuhan hebat dan seterusnya itu adalah untuk tauhid. Lalu kemudian juga mencipta Al-Khaliq. Ada Asmaul Husna, 99 nama Tuhan. Yang disebut pertama kali itu adalah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lewat Al-Quran itu diingatkan pentingnya membaca dan pentingnya mencipta. Orang yang pintar mencipta dan orang yang pintar membaca, itulah orang-orang yang beruntung di dunia ini. Mestinya umat Islam, organisasi-organisasi Islam dengan inspirasi ini, itu bukan hanya membuat masjid atau musola, tetapi membuat pusat-pusat fisik seperti di ITS ini. Jadi ini sesungguhnya sangat Islam. Itu misi yang pertama adalah kaya ilmu. Misi yang kedua adalah ingin agar umat manusia itu berkualitas unggul sesungguhnya. Yang kedua, kualitas unggul itu cirinya apa? Yang pertama adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Saya ini sesungguhnya siapa? Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Rusia. Karena mahasiswa saya ada 26 yang berasal dari Rusia, itu sekarang datang lagi ada 10. Saya diundang ke sana. Saya terkejut sekali dengan cerita di sana itu. Soekarno waktu itu membuat 3 poros kota, Jakarta, Peking, Moskow.
Tokoh-tokoh Islam begitu gelisahnya karena presiden kita itu membuat 3 poros kota di dunia ini, yang satu, yang 2 ini adalah komunis. Ketika itu presidennya Gorbachev di Rusia sana, lalu ketika presiden kita Soekarno datang, diajak untuk melihat pusat-pusat riset teknologi yang luar biasa. Setelah capek diajak makan siang, lalu oleh Gorbachev ditanya, apa yang Tuhan kesankan dari kunjungan ke Rusia ini? Dikira Soekarno itu gumun. Jawaban Soekarno, saya kok nggak punya kesan apa-apa. Alangkah jengkelnya sih namanya Gorbachev ini. Undang-undang jauh-jauh, negaranya baru merdeka kayak gitu, kok lalu ditunjukin pusat-pusat sains teknologi, ngomong dia tidak punya kesan apa-apa. Lalu kemudian Gorbachev bertanya, kenapa kok kalian tidak punya kesan ini? Iya, Anda memang telah membangun sains teknologi, tetapi Anda belum bisa menjawab pertanyaan kemanusiaan yang sangat mendasar. Anda belum bisa menjawab kamu itu dari mana, di dunia ini harusnya mengerjakan apa, dan setelah ada dari dunia ini kelanjutannya akan menjadi apa. Kamu, saya gambarkan, belum bisa jawab apa-apa, dan kamu tidak pernah akan bisa menjawab, karena jawaban itu ada di kitab suci. Kalau saya Muslim, maka jawaban itu ada di Quran. Kalau saya misalnya Kristen, jawaban itu di Injil. Kalau itu aku Buddha, jawaban itu ada di Veda. Kamu tidak punya apa-apa, sehingga sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menjawab. Agar suatu saat tidak dikecewakan oleh kamu lagi, maka di Saint Petersburg sana itu ada jalan besar, sebelahnya ada sungai yang begitu indah, ada bangunan Buddha, Buddha itu oleh Gorbachev disuruh untuk bongkar, disuruh ganti dengan masjid. Masjid itu arsiteknya sayang tidak dari ITS, tetapi dari Turki. Dan masjid itu indah sekali, besar sekali. Masjid itu dinamai Masjid Soekarno. Jadi Gorbachev yang jadi presiden yang mengembangkan kayak begitu, oleh Soekarno dibilang tidak bisa membaca tentang dirinya. Karena itu lalu kemudian dia juga terbuka, akhirnya membuat masjid seperti itu. Tahu dirinya untuk tahu Tuhan. Yang kedua, manusia unggul itu adalah manusia yang bisa dipercaya. Karena itulah Rasulullah begitu dilahirkan sudah diberi jiwa manusia jujur, hingga disebut sebagai Al-Amin, adalah orang yang dipercaya. Di negeri kita ini sangat langka orang yang bisa dipercaya, kecuali di sini. Cari di mana-mana itu susah, Al-Amin itu susah. Ciri ketiga adalah tazkiyatun nafs, orang unggul, orang yang bisa menyucikan pikirannya, hatinya, dan juga badannya. Ini tidak boleh makan barang yang tidak halal, bersih, tazkiyatun nafs. Lalu ciri yang keempat orang unggul itu di dalam hadis Nabi adalah orang-orang yang tidak saja berpikir untuk dirinya, tetapi berpikir pada orang lain, untuk orang lain. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah misi kedua Islam itu, membuat manusia unggul sesungguhnya. Yang ketiga adalah keadilan. Adalah risalah keadilan ini yang dikembangkan oleh Islam. Bahwa Islam, Tuhan sadar betul kiranya begitu. Orang itu siapapun kalau tidak diperlakukan secara adil, maka dia akan mati, siapapun. Karena itulah misi Islam, membangun keadilan. Masyarakat Arab dulu terdiri dari kabilah-kabilah, suku-suku. Masing-masing kabilah, kelompok suku ini berebut ekonomi politik. Yang menang bukan lalu ngurus yang lemah, tapi yang lemah malah dijadikan sebagai budak. Kalau di Malang ini ada pasar sapi, ada pasar kambing, ada pasar ayam. Tapi di masyarakat Arab Jahiliyah dulu ada pasar orang. Kalau ingin beli budak, maka pergilah ke pasar sana. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang murah, ada yang macam-macam. Coba kita bayangkan betapa keadilan diinjak-injak ketika itu. Rasul datang untuk mengubah ini. Misi yang keempat adalah tuntunan ritual.
Misi keempat itu adalah tuntunan ritual. Zikir, sholat, puasa, haji, itu kan ritual itu. Nah, yang ditangkap oleh umat Islam rupa-rupanya yang empat ini, yang ritual ini. Dan ritual tidak dikerjakan, tidak langsung dikerjakan, tapi diperdebatkan, dipertengkarkan. Yang satu tasawuf pakai gini, yang satu gini. Itu sudah rame. Yang satu 20 rakaat, yang satu 8, yang satu pakai tongkat, yang satu tidak, yang satu kisah, yang satu rongga, yang satu kunut, yang tidak kunut. Sesungguhnya keributan itu hanya di misi nomor 4 ini. Lalu ada orang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Perbedaan rahmat itu tidak di ritual. Perbedaan rahmat itu adalah di ilmu. Dengan seminar-seminar, diskusi, dialog, temuan penelitian, di situ ada rahmat. Tapi kalau perbedaan di ritual itu sesungguhnya musibah. Perpecahan umat Islam di dunia ini bukan karena ilmu, tetapi karena ritual. Karena itu, kalau di Indonesia ada berbagai macam aliran, kalau kita teliti, maka ujung-ujungnya perbedaan itu ada di ritual ini. Padahal sholat, perintah sholat, itu bukan ketika Nabi diangkat jadi Nabi lalu kemudian disuruh sholat. Umatnya disuruh sholat. Perintah sholat itu adalah ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj. Baru setelah itu kemudian ada perintah sholat 50 kali lalu diturunkan menjadi 5 kali. Itu padahal Mi'raj itu adalah 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Artinya Nabi setelah dijadikan Muhammad, setelah dijadikan Rasul, tatkala sudah umur 11 tahun kenabian. Apalagi puasa ketika sudah ada di Madinah. Kita ini enggak. Kita ini begitu mulai sahabat lalu besok diajari sholat, disuruh sholat. Tandanya sudah Islam betul adalah sholat itu. Ya itu memang betul, tetapi sesungguhnya ini menurut saya tidak yang pertama, tapi misi yang keempat sesungguhnya. Menurut saya, anak-anak mahasiswa kita diajari fisika, diajari biologi, diajari kimia dengan Iqra bismi rabbik itu tadi, membaca alam ini, lalu sampai rabbukal akram, sampai subhanallah. Saya di kampus saya itu anak-anak kimia, anak-anak biologi itu malah justru cepat memahami Al-Quran, melebihi kiai. Saya ketika itu terharu sekali ketika mahasiswa dosen yang dibimbing oleh dosen-dosen lulusan sini, mungkin tadi dulu baca ini kira-kira, ketika membaca surat Maryam. Kisah di dalam surat Maryam itu ketika Maryam itu bobot besar, lalu beliau menyendiri, lalu bersandar di sebuah pohon, lalu kejatuhan rutop. Kan itu ceritanya, kejatuhan buah rutop. Mahasiswa kimia lalu kemudian kebingungan, ini Quran kok bicara rutop? Rutop itu kan kurma yang masih muda itu. Ada apa? Kitab suci kok bicara kurma yang masih muda? Ternyata anak-anak kimia itu lalu penasaran cari rutop, lalu dibawa ke laboratorium. Katanya, saya bukan ahli kimia, rutop itu mengandung sebuah zat, yang zat itu hanya ada di rutop. Dan zat itu manakala dimasukkan pada tubuh ibu yang lagi melahirkan, maka katanya pendarahannya itu langsung berhenti, stop. Mahasiswa lalu mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Pelajaran tauhid. Jadi kimia itu ternyata pelajaran tauhid. Tidak seperti guru tauhid ngajarkan tauhid disuruh ngapalin rukun iman yang 6, setelah hafal dikira iman yang kuat. Jangankan muridnya, gurunya saja tidak kuat. Lalu kenapa bersandar? Katanya mahasiswa biologi itu setelah lihat bahwa struktur tubuh ibu itu ketika dalam keadaan melahirkan itu memang berbeda. Lalu kemudian setelah melajari literatur dan juga pengalaman-pengalaman melahirkan, katanya mahasiswa saya itu melahirkan yang sempurna itu bukan terletak, tetapi dalam keadaan
bersandar. Saya tanyakan kepada dokter-dokter senior yang saya kenal, ternyata betul. Mahasiswa lalu mengatakan subhanallah. Hal-hal seperti ini tidak akan bisa diterangkan oleh kiai karena dia tidak punya laboratorium. Yang punya laboratorium adalah ITS. Karena itu sangat berpeluang sesungguhnya. Al-Quran dipahami secara luas. Itu bukan di pesantren, tapi di kampus-kampus seperti ini sesungguhnya. Jadi ritual ini menurut saya yang ditonjolkan, ilmunya belum, keadilan belum, unggul belum. Misi yang kelima adalah konsep amal soleh. Di Quran itu na'amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Amal itu bahasa Arab, bahasa Jawanya itu kerja. Nyambut gawe. Amal soleh. Amal itu kerja, nyambut gawe. Soleh itu artinya benar, lurus, tepat. Karena itu bisa dimaknai yang tepat itu adalah kerja profesional. Yang dididik oleh bapak-bapak, ibu-ibu di sini soal bangunan, teknik sipil, perencanaan, macam-macam itu, lalu kemudian menjadi ahli. Tatkala membangun kampus saya, semua orang mengatakan itu baik. Berarti ibu dan bapak-bapak sekalian telah mengajarkan yang disebut dengan konsep amal soleh. Hanya seringkali amal soleh itu dimaknai sederhana dan keliru. Wah, amal soleh kok kota amal. Kota amal. Dan biasanya uang kecil-kecil. Amal soleh kerja profesional kok disimpangkan jadi kota amal. Ini yang menerangkan dulu itu siapa? Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau umat Islam itu memenuhi 5 misi ini. Satu adalah kaya ilmu, menjadi manusia unggul, tatanan sosial yang adil, ritual untuk membangun spiritual. Yang kelima kerja profesional. Insya Allah Islam akan unggul dan akan jaya melebihi yang lain. Tapi sekarang ini baru soal-soal ritual saja diperdebatkan, maka yang kapan saja itu bisa menjadi manusia, tidak akan mungkin. Yang dikembangkan hanya ritual. Nah, konsep ini menurut saya hanya bisa dikembangkan di ITS ini. Dan itu saya senang sekali datang ke ITS ini, agar agama apa sajalah, Islam ini yang pada tertanamkan, yang Hindu, yang Buddha silakan, yang Kristen silakanlah. Memang itu sudah dibawa, mau diapakan lagi? Yang Kristen diajak ke Islam itu sulitnya juga sama sulitnya dengan ngajak orang Islam masuk Kristen. Ngajak orang Hindu masuk Islam itu sulitnya sama dengan ngajak orang Islam masuk Hindu. Daripada sulit-sulit, ya sudahlah kita kembangkan agama kita masing-masing menjadi yang paling baik. Paling baik menurut Islam ini, paling baik Kristen ini, Hindu ini, Buddha ini, daripada lalu kemudian kita bertengkar. Artinya 3 hal yang saya janjikan tadi sudah selesai. 1, berterima kasih. 2, keindahan Al-Quran. Yang ketiga, 5, pesan Al-Quran. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para bini sepuh, para anggota senat, ibu dan bapak sekalian, sangat berterima kasih. Dan saya tetap ingin reporting kalau mahasiswa-mahasiswa saya mau teruskan di sini, mungkin saya juga akan ngirim lagi Pak Rektor, dosen-dosen dan sekolahkan yang sudah S2 untuk S3 sini. Mohon kalau kurang-kurang sedikit itu diterima. Yang sudah ada itu sudah baik gitu. Jadi yang di sana itu sudah baik. Masa lalu kemudian sudah baik ini masih lalu kemudian. Dulu padahal yang saya kirim juga enggak yang terbaik, tapi setelah pulang menjadi yang baik. Marilah ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi mengakhiri katanya saya diminta untuk doa. Katanya saya ini dikira ustaz, dikira saya ini lulusan pondok, lulusan IAIN. Saya memang pernah belajar di IAIN, tapi jurusan bahasa Inggris. Saya ini sekolah saya SD, SMP, SMA, mau sekolah kedokteran. Ayah saya nyuruh sekolah di agama dulu lah, agar salahnya lurus. Tapi ternyata di situ ada jurusan bahasa Inggris, saya masuk aja bahasa Inggris waktu itu.
sampai dokter saya itu adalah ilmu sosial dan ilmu politik. Tapi karena saya menjadi kepala sekolah ini sudah 40 tahun, saya kepala madrasah itu 5 tahun, memimpin Universitas Muhammadiyah bersama Pak Malik itu 20 tahun dan 25. Saya jadi rektor di UIN Malang ini sudah tahun ke-15, akan tahun ke-16, periode yang keempat, jadi sudah 40 tahun. Karena itulah lalu kemudian saya dikira saja Ustaz, karena Ustaz akan bisa mendoa. Marilah ibu dan bapak-bapak sekalian yang beragama Islam, saya akan mimpin, yang beragama Hindu, Katolik, Kristen dan seterusnya menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil azimil sultan. Allahumma ja'alna dinana dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal fasihin wa qiyamana qiyamah wa ruku'ana wa sujudana sujudal mudathir wa amalana amal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya manakala di sana sini terdapat kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.